Kali ini kita akan membahas di chapter 17. Chapter 17 itu adanya di buku kedua, ya, buku kedua. Nah, masalahnya adalah buku kedua itu kita hanya membahas mengenai laporan ini nih, mengenai chapter 17. Jadi, terserah kalian mau beli apa enggak bukunya. Tapi sayang sih menurut saya, jadi lebih baik kalian pakai ini aja karena apa namanya, slide ini udah lumayan lengkap. Nanti pun ketika ujian pun saya akan mengeluarkan bahannya hanya dari slide ini saja. Oke, dalam laporan di chapter 17 ini kita akan membahas mengenai laporan internal audit gitu. Jadi kita akan membahas mengenai ini apa namanya? Apa maksud dan tujuan dari laporan audit gitu kan, terus filosofi dari report audit di awalnya, terus frictionnya dari membuat apa namanya report audit, terus apa namanya purpose pengajuan solusi dari masalah yang ada, terus pemasaran dari audit reportnya dan lain-lain ya. Untuk pertemuan ini saya akan bagi dua, jadi minggu besok kita akan masih membahas mengenai report audit. Oke, yang pertama-tama adalah apa maksud dan tujuan dari pelaporan gitu. Jadi auditor internal itu harus bisa mempresentasikan hasil audit kepada pihak manajemen termasuk board of director. Nah, di mana fungsi laporan audit adalah untuk mengkomunikasikan temuan-temuannya ya kan, untuk menjelaskan dan untuk mempengaruhi temuannya. Dan auditor harus berusaha agar laporan audit yang dibuat tidak membosankan bagi penerima laporan. Jadi supaya orang itu nggak bosan untuk membacanya. Nah, laporan audit itu adalah filosofinya dari laporan audit adalah laporan audit itu mempresentasikan temuan audit dengan jelas dan sederhana, ya kan. Terus mendukung kesimpulan dengan bukti yang persuasif. Jadi harus ada buktinya. Lalu memberikan arah pada pengambilan keputusan manajemen melalui rekomendasi perbaikan. Nah, sasaran dari laporan audit adalah untuk menginformasikan, untuk mempengaruhi, dan untuk memberikan hasil. Dan unsur-unsur laporan audit adalah mengidentifikasi kesulitan dengan jelas dan dapat dipahami atau kesempatan untuk perbaikan, lalu dukungan persuasif dan nyata untuk kesimpulan dan bukti atas pentingnya nilai mereka, dan memberikan cara-cara yang membangun dan praktis dalam mencapai perubahan yang diinginkan. Nah, friksi dalam penulisan laporan adalah beberapa alasan. Penulisan ulang dari supervisi, terus kita bikin laporannya di bawah laporan internal audit melaporkannya di bawah tekanan. Terus terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk penulisan laporan, draft yang buruk. Jadi ini kayak kelemahan-kelemahannya ya. Terus kemampuan menulis yang lemah, terus perbedaan opini antara auditor sama supervisornya sendiri. Terus penulisan laporan dilakukan jauh dari lokasi audit, lalu kurangnya minat klien atas laporan tersebut. Nah, sekarang solusi yang ditawarkan. Langkah-langkah untuk memperbaiki proses pelaporan adalah menyusun sebuah manual penulisan untuk aktivitas audit. Untuk aktivitas audit internal yang lebih besar, perlu dipikirkan pertimbangan untuk membangun seorang editor guna menelaah laporan sebelum diserahkan kepada supervisornya. Terus melakukan pelatihan penulisan dan pemrosesan laporan di dalam organisasi audit yang jika memungkinkan dilaksanakan oleh auditor itu sendiri. Jadi yang bikin laporan tuh harus bisa nulis, terus penggunaan format yang dapat memastikan telah dibuatnya seluruh unsur dari sebuah temuan. Terus cara meningkatkan proses penulisan laporan adalah sebagai berikut. Penentuan standar minimum penerimaan laporan melalui manual penulisan, terus mengkomunikasikan standar tersebut kepada staf melalui pelatihan, lalu memperkuat standar yang telah ditetapkan dengan pengeditan yang independen dan melalui evaluasi seluruh laporan terhadap standar tersebut. Lalu selanjutnya adalah meyakinkan dimuatnya seluruh unsur dari temuan. Selanjutnya adalah memasarkan laporan audit. Tujuannya itu untuk memotivasi para penerima laporan agar menginginkan laporan tersebut gitu. Nah, cara efektifnya adalah menjelaskan proses audit sebagai suatu tambahan yang partisipatif bagi manajemen. Terus menguraikan profesionalisme dari staf audit, terus mengidentifikasi anatomi dari sebuah temuan audit secara sederhana. Jadi ini supaya si manajer penggunanya itu mau tertarik gitu untuk membaca laporan audit.
terus menguraikan keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan laporan untuk setiap tingkat manajemen, lalu menjelaskan bagaimana manajemen dapat memperoleh bantuan dari staf audit dalam menyelesaikan permasalahan manajemennya secara subjektif. Selanjutnya adalah komunikasi. Nah, ini terakhir untuk di pertemuan kali ini. Nah, mengenai komunikasi adalah salah satu cara komunikasi melalui laporan, ya kan. Salah satu cara untuk kita internal audit menyampaikan temuan-temuannya adalah melalui pelaporan dari audit ini. Nah, komunikasi tergantung pada penerimanya yang terdiri dari persepsi dan ekspektasi. Nah, jadi tergantung nih penerimanya itu persepsinya gimana sama ekspektasinya gimana. Sasaran prinsip komunikasi bagi internal audit adalah untuk memberikan informasi yang berguna dan tepat waktu untuk hal-hal yang signifikan, ya kan. Jadi kalau misalnya nggak tepat waktu juga sama aja bohong. Lalu mempromosikan peningkatan pengendalian dan kinerja organisasi. Jadi kan sebenarnya kan intinya adalah internal audit itu kan untuk membantu manajemen ya. Jadi kalau ada temuan-temuan internal audit itu bisa membantu si organisasi itu mencapai suatu tujuan organisasi dengan adanya internal audit. Nah, temuan-temuan yang ada di internal audit itu harus dikomunikasikan kepada manajemen. Berupa apa? Berupa laporan. Intinya sih itu. Gitu. Untuk slide selanjutnya itu akan saya bahas di minggu depan ya. Jadi ini ada di buku kedua chapter 17. Sebenarnya banyak banget mau saya scanin tapi sangat banyak bahannya. Jadi ini udah saya ringkas seringkas mungkin sehingga kalian itu tidak perlu membeli bukunya lah karena sayang satu buku hanya digunakan untuk satu bab. Oke, sekian dari saya untuk minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.